Film ini berlatar di Bronx, New York City pada tahun 1969. Dr. Malcolm Sayer yang diperankan oleh Robin Williams adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di Bronx pada tahun 1969. Pada awalnya, Dr. Sayer melamar sebagai peneliti di rumah sakit tersebut karena sebelumnya Dr. Sayer tidak pernah menangani pasien secara langsung. Dr. Sayer sepanjang karirnya hanya melakukan penelitian, tetapi karena rumah sakit tersebut kekurangan staf, maka mau tidak mau Dr. Sayer direkrut sebagai dokter di sana. Kemudian Dr. Sayer pun memulai perannya sebagai seorang dokter di rumah sakit Bainbridge. Perawat di rumah sakit tersebut menjelaskan bahwa ini adalah rumah sakit tempat untuk pasien kronis seperti sindrom Tourette, Parkinson, bahkan ada beberapa pasien yang masih belum jelas diagnosisnya. Dr. Sayer dibantu oleh seorang perawat bernama Eleanor Costello. Dr. Sayer memeriksa pasien pertamanya yang bernama Lucy Fishman, yang menderita gejala katatonik atau ketidakmampuan untuk bergerak normal. Saat pertama diperiksa, Lucy tidak merespon sama sekali stimulus yang diberikan Dr. Sayer. Namun, terjadi respon ketika kacamata Lucy terjatuh. Kemudian Dr. Sayer mencoba sekali lagi menjatuhkan kacamata tersebut, dan benar, ternyata ada respon dari Lucy untuk menangkap kacamata tersebut ketika dijatuhkan. Kemudian, Dr. Sayer memberitahukan penemuan ini kepada koleganya, termasuk terhadap atasannya, Dr. Kaufman. Namun, hasil penemuan beserta teori dari Dr. Sayer tersebut ditertawakan oleh koleganya. Kemudian, Dr. Sayer bertemu dengan pasien Lucy Fishman kembali. Pada saat itu, Lucy hanya menatap jendela seakan dia mau berjalan ke arah jendela tersebut, namun terhalang oleh meja. Dr. Sayer meminta bantuan untuk memindahkan meja yang menghalangi Lucy. Ketika meja sudah dipindahkan, perlahan Lucy terus berjalan ke arah jendela. Namun, di situ Dr. Sayer dibuat bingung karena langkah Lucy tiba-tiba berhenti, padahal tidak ada apapun yang menghalangi di depannya. Setelah berselang beberapa waktu di sini, Dr. Sayer bertemu dengan pasien katatonik lain, yaitu Leonard Law, diperankan oleh Robert De Niro yang sedang dirawat oleh orang tuanya. Dr. Sayer menemukan bahwa pasien-pasien tersebut adalah pasien yang selamat dari epidemi encephalitis lethargica pada tahun 1917 hingga 1928. Dr. Sayer menemukan sebuah artikel yang bertuliskan penyakit yang terlupakan pada tahun 1920 yang ditulis oleh Dr. Peter Ingham. Selanjutnya, Dr. Sayer menemui Dr. Peter Ingham untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang terlupakan pada artikel yang dia tulis. Dr. Peter Ingham menjelaskan bahwa anak-anak yang dulu terkena virus ini, beberapa ada yang meninggal pada stase akut. Lalu, pasien yang berhasil selamat awalnya tampak normal, namun setelah 5 hingga 15 tahun, pasien yang selamat dari virus ini mulai menunjukkan gejala-gejala neurologis atau saraf yang aneh. Dokter pada saat itu tidak menyadari bahwa virus tersebut menginfeksi otak pasien secara perlahan. Dr. Sayer menanyakan kepada Dr. Peter Ingham, sebenarnya apa yang dipikirkan pasien tersebut pada keadaan katatonik. Dr. Peter Ingham menjawab bahwa mereka tidak memikirkan apa-apa, karena virus tersebut tidak menyebar pada fungsi luhur pasien. Suatu ketika, Dr. Sayer melihat sekumpulan anak yang sedang bermain engklek. Dr. Sayer langsung teringat langkah Lucy yang terhenti ketika pola lantai berubah. Dr. Sayer dan perawat Eleanor mencoba membuat semua pola pada lantai dengan warna hitam putih. Kali ini, Lucy terus berjalan mengikuti pola menuju jendela. Pada malam harinya, Dr. Sayer datang ke rumah Leonard untuk menanyakan seperti apa keadaan Leonard sebelum terkena penyakit tersebut. Ibunya mengatakan Leonard dulunya adalah anak yang pintar di kelasnya serta hobi membaca buku. Kemudian, penyakit tersebut mulai membuat Leonard tidak bisa menulis, berjalan, dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Kemudian Dr. Sayer meminta izin untuk memeriksa gelombang otak Leonard. Keesokan harinya, Dr. Sayer memeriksa Leonard dan kemudian hasilnya dipresentasikan kepada koleganya yang sempat menertawakannya. Menurut koleganya, gelombang yang dihasilkan itu hanya suatu distorsi
atau penyimpangan yang bisa kadang terjadi pada alat yang digunakan. Tetapi, Dr. Sayer membantah. Gelombang tersebut meningkat ketika dia memanggil nama Leonard dan mereka pun tampak bingung dan penasaran. Dr. Sayer melakukan eksperimen dengan menggunakan beberapa stimulus agar membantu pasien keluar dari keadaan katatonik mereka. Beberapa aktivitas seperti menangkap bola, mendengar musik, berbicara secara langsung, bermain kartu, dan merasakan sentuhan manusia. Hal itu berefek positif pada pasien dan memberikan gambaran tentang dunia mereka. Namun, pasien bernama Leonard Low tidak merespon pada stimulus ini. Hingga akhirnya, ia berhasil berkomunikasi dengan Dr. Sayer melalui papan Ouija. Dr. Sayer kemudian menghadiri sebuah seminar tentang obat L-Dopa dan keberhasilannya dalam mengobati penyakit Parkinson. Kemudian Dr. Sayer menanyakan apakah obat tersebut dapat membantu pasien dengan ensefalitis. Namun jawabannya adalah hal tersebut belum teruji. Meskipun belum teruji, Dr. Sayer yakin bahwa obat tersebut dapat membantu pasiennya keluar dari gejala katatonik yang selama ini diderita pasien. Dokter pengawas rumah sakit, Dr. Kaufman, menolak permintaan Dr. Sayer untuk membeli obat tersebut untuk semua pasien, dengan alasan keterbatasan anggaran dan hanya bisa untuk menguji coba pada satu pasien saja. Akhirnya, Dr. Sayer memutuskan untuk melakukan penelitian kepada Leonard dan meminta izin kepada ibu Leonard agar anaknya boleh untuk dijadikan penelitian. Dr. Sayer memberikan dosis rendah terlebih dahulu kepada Leonard, tapi pada awalnya tidak ada respon apa-apa. Kemudian Dr. Sayer menaikkan dosisnya secara perlahan, dan akhirnya pada suatu malam tiba-tiba Dr. Sayer mendapati Leonard sudah tidak ada di tempat tidurnya. Lalu Dr. Sayer kaget ketika melihat Leonard duduk di suatu meja sedang menulis dan berbicara kepada Dr. Sayer. Leonard berkata, ruangan ini begitu sunyi, dan Dr. Sayer menjawab karena ini sudah larut malam. Kemudian Leonard memberikan secari kertas yang bertuliskan namanya. Dr. Sayer pun tersenyum. Leonard berhasil bangun dari keadaan katatoniknya. Kemudian dipertemukan dengan ibunya, yang juga kaget ketika melihat Leonard sudah bisa berjalan dan kemudian memeluk ibunya. Leonard akhirnya diajak keliling rumah sakit dan perawat pun tercengang ketika melihat Leonard berjalan dan menyelami perawat yang ada di sana. Leonard mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Ia mulai belajar untuk makan, menyisir rambut, mencukur jenggot, dan membaca buku. Lalu, Dr. Sayer mengajak Leonard jalan-jalan untuk melihat dunia luar. Leonard sangat senang ketika melakukan aktivitas dunia luar seperti orang normal lainnya. Dr. Sayer mengajak Leonard berjalan-jalan menelusuri kota, membeli es krim, melihat pesawat, dan pergi ke pantai. Bahkan, Leonard masih ingat di mana dia bersekolah. Setelah melihat Leonard yang berhasil diobati dengan obat tersebut, Dr. Sayer meminta atasannya, Dr. Kaufman, untuk memberikannya anggaran untuk semua pasien yang memiliki gejala katatonik seperti Leonard. Namun, Dr. Kaufman menolaknya karena anggarannya sangat mahal dan rumah sakit tidak sanggup untuk membiayainya. Setelah itu, dimulai dari perawat Eleanor dan staf rumah sakit lain mengambil inisiatif memberikan sebagian uang gajinya untuk membantu Dr. Sayer mengobati seluruh pasien katatonik. Namun, uang tersebut masih belum cukup untuk membiayai seluruh pasien. Dr. Sayer kemudian mencari donatur untuk membantu pasien dengan mempresentasikan bagaimana perjalanan Leonard dari awal tidak mampu bergerak secara normal atau disebut dengan keadaan katatonik, dan kemudian menjadi seperti semula setelah diberikan pengobatan. Akhirnya, para donatur bersedia memberikan uangnya untuk membantu para pasien. Setelah semua pasien dengan katatonik diberikan obat L-Dopa, suatu malam Dr. Sayer dibangunkan oleh perawat di sana dan mengatakan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Betapa terkejutnya Dr. Sayer melihat semua pasien yang telah diberikan obat akhirnya bangun dari keadaan katatoniknya. Dr. Sayer tampak sangat bahagia melihat bagaimana semua pasien terbangun. Leonard pun ikut bahagia dengan keberhasilan ini. Setelah pasien terbangun, para perawat kewalahan karena pasien tersebut ada yang berlari, marah-marah, dan ada juga yang kebingungan karena mereka sudah tua. Selang beberapa waktu, Leonard mulai jatuh cinta dengan Paula yang diperankan oleh Penelope Ann Miller.
putri dari pasien lain yang dirawat di rumah sakit yang sama. Ia memulai hubungannya dengan Paula ketika ia datang ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Leonard kemudian mencoba mendekati Paula dan mengajaknya berbicara. Pada awalnya, Paula tidak mengira Leonard adalah seorang pasien karena dia tidak tampak seperti seorang pasien. Kemudian Leonard memberitahu bahwa dia adalah pasien di rumah sakit ini, dan apabila tidak diberikan obat, dia memiliki gejala mirip dengan ayahnya. Walaupun para pasien sudah bangun dari keadaan katatoniknya, pasien di sana ada yang merasa senang karena bisa hidup seperti normal lagi. Namun, ada juga yang merasa sedih karena mereka bangun pada saat usia mereka sudah tua dan sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ibu Leonard pun merasa ditinggalkan karena sekarang Leonard lebih memilih menghabiskan waktu dengan Paula. Keesokan harinya, Dr. Sayer tiba-tiba dihubungi oleh Leonard pada jam 5 pagi dan menyuruh Dr. Sayer datang ke rumah sakit untuk memberitahu sesuatu. Ternyata Leonard memperlihatkan sebuah koran yang hanya berisi hal-hal buruk dan melupakan apa itu arti kehidupan. Di sini, Leonard ingin mengingatkan kepada semua orang tentang kebahagiaan dan kebebasan hidup. Karena menurut Leonard, orang-orang suka tidak bersyukur dan menghargai hal-hal simpel seperti bekerja, bermain, persahabatan, keluarga, cinta, dan lain-lain. Semuanya hanya sibuk dengan hal-hal buruk yang dialaminya tanpa menyadari hal-hal baik yang ada di sekitarnya. Suatu ketika, Leonard mulai merasa tidak senang dengan keterbatasan yang diberikan oleh rumah sakit. Ia terus berusaha untuk mendapatkan kebebasan untuk datang dan pergi seperti yang diinginkannya. Karena ia merasa berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih seperti manusia normal lainnya. Namun, pihak rumah sakit masih ragu karena belum mengetahui dampak jangka panjang dari obat tersebut. Sehingga, Leonard dan pasien lain harus tetap dalam pantauan dokter di sana. Leonard kemudian memaksa untuk keluar dari rumah sakit, yang akhirnya penjaga rumah sakit melakukan tindakan tegas kepada Leonard karena bersikeras untuk keluar. Leonard semakin gelisah dan merasa terkurung. Ia mulai mengalami beberapa gangguan fisik seperti kaku dan kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuhnya. Pada suatu keadaan, Leonard mengalami kejang akibat efek samping dari obat tersebut dan meminta Dr. Sayer untuk merekamnya. Dr. Sayer tidak tega untuk merekam ketika Leonard sedang dalam keadaan kejang. Namun, Leonard tetap memaksa Dr. Sayer untuk merekam agar bisa mempelajari gejala yang diidapnya. Leonard semakin sedih dan putus asa dengan keadaannya sekarang. Bahkan, Leonard tidak bisa melakukan hal yang disukainya, yaitu membaca buku karena dia tidak mampu mengontrol gerakan tubuhnya. Dr. Sayer mencoba membantu Leonard agar lebih tenang dalam menjalani keadaan tersebut. Leonard kemudian menemui Paula kali ini dalam keadaan tubuhnya yang tidak bisa dikontrol. Leonard malu dengan keadaan tersebut dan mengucapkan selamat tinggal kepada Paula. Paula memegang tangan Leonard dan mengajaknya berdansa untuk terakhir kalinya. Pada saat berdansa, gejala Leonard perlahan mereda karena merasa tenang. Leonard berjalan dengan susah payah menuju jendela melihat Paula untuk terakhir kali. Dan di sini, Leonard terlihat sangat sedih karena kemungkinan dia tidak dapat bertemu atau berbicara dengan Paula lagi. Ketika Dr. Sayer dan staf rumah sakit melihat keberhasilan L-Dopa dalam mengobati pasien-pasiennya, mereka menyadari bahwa efeknya hanya bersifat sementara. Leonard adalah pasien pertama yang berhasil bangun dari keadaan katatonik, mulai mengalami gejala yang semakin buruk seperti kesulitan dalam berjalan dan gerakan tubuh yang semakin tidak terkontrol. Dr. Sayer melihat video perkembangan Leonard dari awal hanya diam dan tidak merespon apapun hingga akhirnya bisa berbicara dan menjadi teman dekatnya. Dr. Sayer pun menangis. Pada akhirnya, kita melihat semua pasien kembali pada keadaan katatoniknya. Dr. Sayer memberikan pidato pada akhir film dan mengatakan, semangat manusia lebih kuat dari obat apapun. Dan itulah yang harus dipertahankan dengan bekerja, bermain, berteman, dan berkeluarga. Semua itulah yang terpenting. Inilah yang kita lupakan, hal yang paling sederhana.